Ini adalah sebuah kisah yang mengisahkan perjalanan seorang pengemis yang tidak pernah menyerah pada kehidupan meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. Suatu hari, takdir membawanya untuk bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang terjerat masalah dan hampir kehilangan harapan dalam hidupnya. Dengan penuh kasih sayang dan ketulusan, pengemis tersebut menolong wanita itu dalam situasi sulit, meskipun dia sendiri berada dalam keterbatasan yang besar. Mari kita simak kisah lengkapnya. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, di sebuah sudut jalan yang sepi, seorang pengemis tua duduk di atas trotoar. Tubuhnya terbungkus kain compang-camping yang tak lagi mampu menahan dinginnya angin malam. Dengan wajah yang penuh kerutan dan mata yang sayu, ia mengulurkan tangannya kepada setiap orang yang lewat, berharap ada yang memberinya sedikit uang atau makanan. Namun, tak banyak yang peduli dengan keberadaannya. Kota ini keras, dan para pengemis seperti dirinya dianggap tak lebih dari debu yang tak terlihat. Suatu sore yang biasa, saat matahari mulai tenggelam dan jalanan semakin ramai dengan orang-orang yang pulang dari bekerja, seorang wanita muda berjalan sendirian di trotoar yang sama. Ia terlihat berbeda dari orang-orang lain yang sibuk dengan aktivitas mereka. Wanita itu memiliki kecantikan yang luar biasa, dengan rambut panjang hitam yang berkilau, kulit mulus seperti porselen, dan mata yang memancarkan cahaya seperti bintang di malam hari. Pakaian yang dikenakannya pun terlihat mewah, mencolok di antara orang-orang biasa. Pengemis itu, yang biasanya acuh tak acuh terhadap siapapun, merasa tertarik pada wanita tersebut. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang membuat pengemis itu merasa bahwa ia harus menolongnya. Tiba-tiba, wanita itu berhenti tepat di depan pengemis tersebut. Dia terhuyung sejenak, tampak kebingungan, lalu jatuh tersungkur ke jalan. Pengemis yang terkejut langsung bangkit dan berlari untuk menolongnya. Dengan sigap, pengemis itu meraih tubuh wanita itu dan membantunya bangkit. Wanita itu tampak lemas, matanya terpejam, dan tubuhnya gemetar. Pengemis itu segera menyadari bahwa wanita itu sedang dalam keadaan yang tidak baik. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkatnya dan membawanya ke tempat yang lebih aman, jauh dari keramaian jalanan. Ia tak peduli dengan penampilannya yang kotor dan kumuh, hanya berfokus pada bagaimana ia bisa menyelamatkan wanita itu. Setelah beberapa menit berjalan, pengemis itu menemukan sebuah tempat yang cukup terlindungi dari angin malam, sebuah lorong sempit yang biasanya digunakan para tunawisma untuk berteduh. Di sana, ia menenangkan wanita itu dengan berbicara pelan, berharap agar ia segera sadar. Tidak lama kemudian, wanita itu membuka matanya perlahan, kebingungannya mulai hilang. Siapa kamu?" tanya wanita itu dengan suara lemah. Pengemis itu hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya seseorang yang kebetulan ada di sini." Wanita itu menatapnya, masih ragu, namun sesuatu dalam tatapannya mengungkapkan rasa terima kasih. Ia mengangguk pelan. Pengemis itu duduk di sampingnya, menunggu sampai wanita itu merasa lebih baik. Setelah beberapa saat, wanita itu duduk tegak dan menatap pengemis itu dengan penuh perhatian. "Kenapa kamu menolongku? Bukankah aku hanya wanita biasa?" tanyanya dengan penasaran. Pengemis itu tersenyum lembut, lalu menjawab, "Setiap orang, tidak peduli siapa dia, layak untuk dihargai dan diselamatkan." Wanita itu tak bisa menahan air matanya. Dalam kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan perhatian duniawi, ia sering merasa terasing dan tak dihargai. Namun, di hadapan pengemis yang tak memiliki apa-apa, ia merasa ada rasa kepedulian yang tulus. "Terima kasih," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Pengemis itu hanya mengangguk. Senyum hangat masih terlukis di wajahnya. Wanita itu kemudian menceritakan tentang kehidupannya. Dia adalah seorang wanita muda yang berasal dari keluarga kaya, namun terjebak dalam pernikahan yang penuh tekanan dan kekerasan emosional. Dia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak memberinya kebebasan untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Karena itulah, dia memutuskan untuk melarikan diri, mencari kebebasan, meski tanpa tujuan yang jelas. "Aku hanya ingin bebas," katanya, suara penuh keputusasaan. Pengemis itu mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami rasa sakit yang wanita itu alami. Dia menceritakan kisah hidupnya sendiri, tentang bagaimana dia jatuh miskin setelah kehilangan pekerjaan dan keluarganya. Meskipun hidupnya sulit, dia selalu berusaha membantu orang lain, karena dia tahu betul apa artinya merasa terpinggirkan dan tak dihargai. Mereka berdua saling berbagi cerita, dan dalam waktu yang singkat, sebuah ikatan terbentuk di antara mereka.
Tak ada lagi perbedaan status atau kelas sosial yang membatasi hubungan mereka, hanya dua jiwa yang saling memahami. Malam itu, mereka tidur di lorong yang sama, namun dengan perasaan yang berbeda. Wanita itu merasa aman, terlindungi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia bisa tidur nyenyak tanpa rasa cemas. Pengemis itu, meskipun dalam kesederhanaannya, merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menolong. Dia telah memberikan harapan kepada seseorang yang telah kehilangan segalanya. Pagi itu, sinar matahari yang lembut menembus celah-celah lorong dan menyinari wajah wanita itu yang masih terlelap dalam tidur. Pengemis yang terbangun lebih awal memandangnya dengan penuh rasa sayang. Meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan, ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wanita yang semalam ia selamatkan, kini menjadi seseorang yang penting dalam hidupnya, meskipun ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wanita itu akhirnya terbangun, matanya sedikit berat, namun saat melihat pengemis di sampingnya, sebuah senyum kecil terukir di wajahnya. "Pagi," katanya lemah, mencoba menggerakkan tubuhnya. Pengemis itu tersenyum dan memberikan secangkir air yang sudah ia ambil dari sumur tak jauh dari situ. "Pagi, apakah kamu merasa lebih baik?" tanyanya lembut. Merasa khawatir jika wanita itu masih merasa tidak enak badan. Wanita itu mengangguk pelan, namun ekspresinya tampak sedikit cemas. "Aku harus kembali," ujarnya dengan suara ragu. "Aku tidak bisa terus tinggal di sini." Pengemis itu mengerti apa yang ia maksud. Kehidupan mereka yang berbeda dan tak sebanding, membuat mereka tidak bisa saling terikat terlalu lama. "Aku tahu," jawabnya dengan suara rendah. "Tapi, ingatlah bahwa dunia ini selalu penuh dengan kesempatan baru, dan kamu selalu bisa memulai kembali." Namun, wanita itu tampak kebingungan. Dia tahu apa yang pengemis itu katakan adalah kebenaran, namun hidupnya yang penuh dengan kemewahan, tekanan, dan ketidakbahagiaan membuatnya merasa tak tahu harus mulai dari mana. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," katanya pelan. "Aku tidak tahu harus pergi kemana." Pengemis itu menatapnya dengan penuh pengertian dan berkata, "Tidak apa-apa, kita semua mulai dari langkah kecil. Kadang, yang penting adalah memiliki keberanian untuk melangkah." Wanita itu menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku takut," ujarnya. Suara seraknya hampir tak terdengar. "Aku takut kehilangan segalanya. Takut jika aku gagal." Pengemis itu meraih tangannya dengan lembut. "Tidak ada yang salah dengan gagal, selama kamu terus mencoba. Yang penting adalah memiliki hati yang kuat untuk bangkit kembali." Kata-kata itu mengalir dari hatinya yang penuh dengan pengalaman hidup. Wanita itu terdiam sejenak, memikirkan kata-kata pengemis itu. Dalam kehidupannya yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan duniawi, dia tidak pernah belajar untuk menjadi kuat atau berani mengambil keputusan. Semua keputusan selama ini dibuat untuknya oleh orang lain. Namun, kini dia merasakan keinginan untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri. "Aku ingin belajar menjadi lebih kuat," katanya, akhirnya mengungkapkan perasaannya yang terdalam. Mendengar itu, pengemis itu merasa bangga. Dia melihat wanita itu dengan rasa hormat yang mendalam. Wanita ini, yang selama ini mungkin terkurung dalam kehidupan yang penuh kemewahan, akhirnya menemukan keberanian untuk meraih kebebasannya. "Aku akan membantumu," kata pengemis itu dengan tulus. "Tidak ada jalan yang mudah, tapi jika kita berjalan bersama, kita akan saling membantu untuk bertahan." Hari-hari berikutnya mereka habiskan bersama. Meskipun pengemis itu tak memiliki banyak, ia berbagi dengan wanita itu apa yang ia bisa. Pengalamannya tentang kehidupan, cara bertahan hidup dengan sedikitnya, dan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Wanita itu mulai belajar banyak dari pengemis itu, bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang makna sejati dari kebahagiaan dan kesederhanaan. Meskipun hidup mereka berbeda jauh, ada banyak kesamaan dalam cara mereka melihat dunia. Setiap hari, pengemis itu membawa wanita itu ke berbagai sudut kota, mengenalkannya dengan kehidupan yang lebih sederhana, yang jauh dari gemerlap kemewahan. Mereka berbicara dengan para pedagang jalanan, berbagi cerita dengan orang-orang yang juga hidup dalam keterbatasan. Wanita itu mulai merasa lebih hidup, merasa lebih bebas, dan jauh lebih terhubung dengan dunia yang selama ini ia abaikan. Namun, meskipun wanita itu mulai merasa lebih tenang, masih ada rasa cemas yang menghantui hatinya.
Akankah dia bisa benar-benar melepaskan dirinya dari bayang-bayang kehidupan lamanya? Apakah dia bisa berani menghadapi masa depan tanpa jaminan kemewahan? Setiap kali perasaan itu datang, pengemis itu selalu ada di sampingnya, memberi kekuatan dengan kata-katanya yang penuh makna. Malam hari, ketika mereka duduk berdua di bawah langit yang dipenuhi bintang-bintang, wanita itu mengungkapkan perasaannya yang lebih dalam. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya," katanya dengan suara yang lebih yakin. "Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin kembali ke kehidupan lamaku. Aku ingin berada di sini, bersama denganmu." Pengemis itu menatapnya, terharu dengan kata-katanya. "Aku juga merasa demikian," jawabnya dengan lembut. "Kita tidak tahu apa yang akan datang, tapi kita akan menghadapinya bersama." Dan dengan itu, mereka berdua merasa bahwa, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada harta atau kemewahan, sebuah ikatan yang tak tergoyahkan, sebuah cinta yang tumbuh dari ketulusan dan saling memahami. Waktu terus berjalan, dan hari-hari mereka bersama semakin membentuk sebuah cerita yang tak biasa. Pengemis itu, meskipun kehidupannya jauh dari sempurna, merasa bahwa kebersamaan mereka adalah hadiah terbesar yang pernah ia terima. Setiap hari, ia mengajarkan wanita itu bagaimana cara menghargai kebahagiaan kecil, bagaimana cara bertahan meski dunia seringkali memberi mereka cobaan yang berat. Meskipun dia seorang pengemis, dia tidak merasa miskin dalam arti yang sesungguhnya. Dia merasa kaya dengan cinta dan harapan yang tumbuh di antara mereka. Wanita itu, di sisi lain, merasa dirinya berubah dalam cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang wanita yang terjebak dalam rutinitas kehidupan mewah dan penuh tekanan, kini ia merasa lebih bebas dan damai. Ketika dia pertama kali melarikan diri, tujuannya hanyalah untuk menghindari kekerasan emosional dalam pernikahannya yang gagal, tetapi kini, tujuannya telah berubah. Ia merasa ada yang lebih penting dari sekadar melarikan diri. Ia ingin hidup dengan makna, dan pengemis itu memberikan makna itu. Suatu malam, setelah mereka berbicara panjang lebar tentang hidup, wanita itu tiba-tiba bertanya dengan serius, "Mengapa kamu begitu baik kepadaku? Kamu tidak tahu apapun tentang aku, bahkan siapa aku sebenarnya." Pengemis itu terdiam sejenak, seolah merenung, lalu menjawab, "Kadang, kita tidak perlu tahu semuanya untuk peduli. Apa yang aku tahu adalah, kamu seorang wanita yang layak mendapatkan kebahagiaan, layak untuk dihargai, dan layak untuk merasa bebas. Tidak ada alasan untuk tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan." Wanita itu merasa tersentuh mendengar kata-kata pengemis itu. Selama ini, ia merasa dirinya tak berarti, merasa seperti barang yang dipaksa menjalani kehidupan yang orang lain pilihkan untuknya. Namun, di hadapan pengemis itu, ia merasa dihargai sebagai seorang individu. Pengemis itu tak pernah melihatnya hanya dari sisi kecantikannya atau kekayaannya, tetapi dari hatinya yang terluka dan jiwanya yang mendambakan kedamaian. Malam demi malam, mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Pengemis itu menceritakan tentang masa lalunya yang penuh dengan kesedihan, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, dan bagaimana ia harus bertahan hidup di jalanan. Namun, ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai korban. "Kehidupan ini memang keras," katanya, "tapi kita harus belajar untuk tetap berdiri, meskipun dunia berusaha menjatuhkan kita." Wanita itu mendengarkan dengan seksama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa penderitaan yang dialami pengemis itu memberikan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada segala hal yang pernah ia pelajari di dunia yang penuh kemewahan. Semakin lama, rasa saling ketergantungan di antara mereka semakin kuat. Wanita itu mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap pengemis itu, perasaan yang jauh melampaui rasa terima kasih. Cinta, meskipun awalnya tampak seperti sebuah perasaan yang tak terjangkau dalam hidupnya, mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Mereka mulai saling berbagi lebih banyak dari sekadar kebahagiaan kecil. Mereka mulai membicarakan masa depan, meskipun mereka tahu bahwa masa depan mereka penuh dengan ketidakpastian. Pada suatu malam yang tenang, ketika mereka duduk bersama di bawah sinar rembulan, wanita itu berbicara dengan hati-hati. "Aku mulai merasa bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu," katanya dengan suara lembut, menatap mata pengemis itu yang penuh kebijaksanaan. "Aku tahu kita hidup dalam keadaan yang sangat sederhana, namun aku merasa lebih bahagia daripada saat aku memiliki segala yang aku inginkan sebelumnya." Pengemis itu memandangnya, tak bisa menahan rasa haru yang meluap di dadanya.
Aku juga merasa begitu, jawabnya pelan. Kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita miliki di samping kita. Wanita itu menggenggam tangan pengemis itu dengan lembut, seolah tak ingin melepaskannya. Ada rasa kedamaian yang mereka temukan dalam kebersamaan mereka, sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada segala harta dunia. Mereka tidak lagi merasa terjebak dalam dunia yang tidak mereka pilih. Mereka merasa bebas, terlepas dari bayang-bayang masa lalu mereka. Mereka merasa memiliki satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka merasa lengkap. Namun, meskipun cinta mereka tumbuh dengan indah, tantangan besar masih menanti. Kehidupan jalanan penuh dengan ketidakpastian dan bahaya, dan meskipun mereka berdua merasa nyaman satu sama lain, dunia luar tidak akan begitu mudah menerima hubungan mereka. Wanita itu tahu bahwa untuk bisa hidup bersama pengemis itu secara permanen, ia harus membuat keputusan besar. Keputusan untuk meninggalkan segala sesuatu yang telah ia kenal dan berpindah ke dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Pada saat itu, wanita itu merasa cemas. Meskipun ia tahu bahwa hidup bersama pengemis itu adalah satu-satunya jalan yang bisa membuatnya merasa hidup. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa bertahan? Tanyanya dengan wajah cemas. Pengemis itu menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita akan bertahan. Kita sudah bertahan sejauh ini, dan kita akan terus melangkah bersama. Yang terpenting adalah kita tidak sendirian. Kata-kata itu membawa ketenangan bagi wanita itu, memberikan dia keyakinan bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama. Pada akhirnya, cinta yang tumbuh di antara mereka bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan materi atau status sosial. Itu adalah cinta yang lahir dari ketulusan, dari hati yang saling memahami dan mendukung satu sama lain tanpa syarat. Meskipun dunia luar mungkin tidak mengerti, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah mereka miliki sebelumnya. Sebuah ikatan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Dengan cinta yang semakin mendalam, pengemis dan wanita itu mulai merasakan sebuah kebebasan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Setiap hari, mereka menjalani kehidupan mereka dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Mereka bekerja bersama di jalanan, membantu orang lain yang membutuhkan, berbagi sedikit dari apa yang mereka miliki, dan merasakan kebahagiaan dalam setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang tantangan yang tak bisa dihindari. Wanita itu tahu bahwa untuk bisa benar-benar bersama pengemis itu, dia harus menantang semua yang telah dia kenal, termasuk keluarganya yang kaya dan hidup penuh kemewahan yang selama ini menjadi dunianya. Meskipun pengemis itu tak pernah meminta apapun, wanita itu merasa bahwa dia harus membuktikan bahwa dia bisa memilih kebahagiaannya sendiri, tanpa terikat pada standar yang ditetapkan oleh orang lain. Namun, keberanian itu tidak datang dengan mudah. Dia masih merasa takut, masih merasa cemas jika dunia luar tidak akan menerima hubungan mereka yang tampaknya mustahil. Suatu hari, wanita itu memutuskan untuk kembali ke rumah keluarganya, sebuah rumah megah di pinggiran kota, yang selalu menjadi simbol dari kehidupan yang sempurna di mata orang lain. Pengemis itu tahu apa yang akan terjadi dan merasa cemas. "Kamu yakin ingin kembali ke sana?" tanya pengemis itu dengan nada lembut. Wanita itu menatapnya, dan meskipun hatinya berat, dia menjawab dengan tegas, "Aku harus melakukannya. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa memilih jalanku sendiri." Mereka berdua berjalan bersama menuju rumah wanita itu. Ketika mereka tiba di depan gerbang besar yang mengelilingi rumah megah tersebut, wanita itu berhenti sejenak, merasa cemas. "Apa yang akan aku katakan pada mereka?" gumamnya. Pengemis itu menatapnya dengan penuh pengertian. "Katakan yang sebenarnya. Tidak ada yang lebih penting dari kejujuran." Dengan itu, wanita itu mengangguk dan melangkah maju, memutuskan untuk menghadapi keluarganya. Di dalam rumah, suasana sangat berbeda dari kehidupan yang mereka jalani di jalanan. Semua terlihat sempurna, indah, dan penuh kemewahan. Namun, bagi wanita itu, suasana itu justru terasa asing. Ia duduk bersama orang tuanya, yang segera menanyakan kepergiannya selama beberapa minggu terakhir. "Kemana kamu pergi? Mengapa kamu meninggalkan rumah begitu lama?" tanya ibunya dengan nada yang penuh kekhawatiran. Wanita itu menatap mereka dengan hati yang berat dan berkata, "Aku pergi untuk mencari kebahagiaanku sendiri." Orang tuanya terdiam sejenak, tidak mengerti. Mereka melihat putri mereka yang cantik dan cerdas,
yang telah memiliki segala yang dibutuhkan dalam hidup, namun memilih untuk pergi dan hidup dengan seorang pengemis. Kebahagiaan? Dengan siapa? Apa yang kamu maksudkan? Tanya ayahnya dengan nada tidak percaya. Wanita itu menarik napas dalam-dalam. Dengan seseorang yang sederhana, seseorang yang telah mengajarkanku untuk menghargai hidup dalam cara yang berbeda. Aku ingin hidup dengan cara yang lebih sejati, dengan cinta yang datang dari hati, bukan dari status atau uang. Orang tuanya terkejut dan bingung. Mereka tidak bisa memahami mengapa putri mereka yang begitu berbakat, cantik, dan kaya memilih hidup seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, seru ibunya. Kehidupanmu akan hancur jika kamu terus berada di jalan itu. Namun, wanita itu tetap teguh. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku sudah cukup hidup dalam bayang-bayang dunia ini, dan aku tidak ingin lagi terjebak di dalamnya. Aku hanya ingin hidup dengan orang yang aku cintai, dan itu adalah dia. Di sisi lain, pengemis itu yang menunggu di luar rumah merasa cemas, namun juga memahami betapa beratnya keputusan yang harus diambil oleh wanita itu. Ketika wanita itu akhirnya keluar, matanya penuh dengan air mata. Mereka tidak mengerti, katanya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Mereka tidak tahu apa yang aku rasakan. Pengemis itu memeluknya dengan lembut. Tidak apa-apa. Dunia ini memang sulit dimengerti, terutama oleh mereka yang tidak melihat dengan hati. Yang penting adalah, kamu tahu siapa dirimu sekarang. Keputusan itu, meskipun penuh dengan rasa sakit, membawa wanita itu lebih dekat kepada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa untuk menemukan kebahagiaan sejati, dia harus siap menghadapi penolakan, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Meskipun keluarganya tidak bisa menerima pilihannya, dia merasa lebih bebas dan lebih kuat daripada sebelumnya. Aku sudah membuat keputusan, katanya dengan suara penuh keyakinan. Aku memilih hidup ini, hidup denganmu. Pengemis itu tersenyum, merasa bangga pada wanita itu yang telah berani memilih jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Aku selalu tahu kamu punya kekuatan dalam dirimu, katanya dengan tulus. Kita akan menghadapi dunia ini bersama, tidak peduli apa yang terjadi. Dengan itu, mereka berdua meninggalkan rumah wanita itu, menuju kehidupan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan harapan baru. Namun, meskipun mereka berdua merasa lebih kuat dengan pilihan yang telah dibuat, kenyataan masih harus mereka hadapi. Dunia luar tidak akan begitu mudah menerima mereka, terutama ketika mereka datang dari dua dunia yang begitu berbeda. Namun, mereka merasa bahwa selama mereka bersama, mereka akan dapat menghadapinya, apapun rintangan yang datang. Setelah keputusan besar yang mereka buat, hidup mereka berubah secara drastis. Keputusan wanita itu untuk memilih jalan bersama pengemis tidak hanya mengubah pandangannya tentang dunia, tetapi juga membuka matanya terhadap tantangan-tantangan yang nyata. Mereka mulai menghadapi realitas kehidupan di jalanan dengan cara yang lebih intens. Meski mereka memiliki cinta dan dukungan satu sama lain, kenyataan bahwa dunia tidak selalu ramah terhadap orang yang berbeda tetap membayangi mereka. Pengemis itu yang sudah terbiasa dengan kehidupan keras di jalanan kini berusaha mengajarkan wanita itu bagaimana bertahan hidup dengan cara yang sederhana dan efektif. Setiap pagi, mereka pergi ke pasar untuk mencari sisa makanan atau barang-barang bekas yang masih bisa dipakai. Kadang-kadang, mereka juga membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti menyapu jalan atau membantu pedagang kecil yang kesulitan. Kehidupan mereka menjadi lebih sederhana, namun ada kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Wanita itu, yang dulunya terbiasa dengan kenyamanan dan kemewahan, merasakan ketegangan dalam setiap langkah. Setiap kali mereka tidur di bawah langit malam, dia merasa gelisah, khawatir akan masa depan yang tak pasti. Namun, pengemis itu selalu ada di sampingnya, memberikan ketenangan. Kamu kuat, katanya. Lebih kuat dari yang kamu kira. Hidup ini memang penuh dengan kesulitan, tetapi kita selalu bisa bertahan jika kita tidak menyerah. Namun, meskipun pengemis itu mencoba memberikan penghiburan, wanita itu tak bisa menepis perasaan cemas yang terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, setelah mereka beristirahat di sebuah sudut jalan, wanita itu membuka hatinya. Aku takut, kita tidak akan bisa bertahan, katanya dengan suara lemah. Aku tidak tahu bagaimana kita akan terus hidup seperti ini. Bagaimana jika kita kelaparan? Bagaimana jika dunia ini terlalu keras untuk kita?
Pengemis itu menatapnya dengan penuh pengertian, lalu meraih tangannya. "Aku mengerti ketakutanmu," katanya. "Tetapi kita tidak akan pernah tahu sejauh mana kita bisa melangkah jika kita tidak berani mencobanya. Kita punya satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk membuat kita bertahan." Kata-kata pengemis itu memberikan sedikit kedamaian bagi wanita itu, tetapi ketidakpastian masa depan tetap menghantui pikirannya. Pagi berikutnya, mereka berdua memutuskan untuk berjalan menuju kota yang lebih besar, berharap menemukan lebih banyak peluang dan kehidupan yang sedikit lebih baik. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk di tepi jalan. Pengemis itu, yang memiliki hati yang besar, menghampiri wanita tua itu dan memberinya sebagian makanan yang mereka miliki. Wanita tua itu tersenyum, terharu oleh kebaikan mereka. "Kebaikan hati adalah sesuatu yang tak ternilai," katanya dengan lembut. Wanita itu melihat pengemis itu dengan kagum. Dalam hidup yang penuh dengan keterbatasan, dia selalu bisa menemukan cara untuk membantu orang lain. Itu adalah pelajaran berharga yang mulai dia serap. "Kebaikan hati bisa memberi kita lebih dari yang kita bayangkan," kata wanita itu dalam hati. Dia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan atau mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga tentang memberi, tentang berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Meski mereka semakin dekat, dunia luar tetap menjadi rintangan besar bagi mereka. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan melintasi pasar, sekelompok orang melihat mereka dengan pandangan jijik. "Lihatlah mereka, hidup di jalanan," salah satu dari mereka berbisik. "Mereka bukan orang yang seharusnya ada di sini." Wanita itu merasa terhina, dan pengemis itu dapat merasakan ketegangan yang muncul. Namun, dia tetap tenang, tidak membiarkan komentar orang lain mempengaruhi mereka. "Jangan pedulikan mereka," kata pengemis itu dengan suara tenang. "Orang-orang akan selalu berbicara. Mereka tidak tahu kita seperti apa. Yang penting adalah kita tahu siapa diri kita." Kata-kata itu membuat wanita itu merasa sedikit lebih baik, tetapi kesadaran bahwa mereka tidak akan pernah sepenuhnya diterima oleh dunia yang lebih luas tetap mengganggu pikirannya. Akan tetapi, dia mulai belajar bahwa yang paling penting adalah bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri, bukan bagaimana orang lain menilai mereka. Mereka terus melangkah, hari demi hari, dengan sedikit demi sedikit menemukan cara untuk bertahan hidup. Mereka tidur di tempat-tempat yang aman, seperti gudang-gudang kosong atau taman-taman yang sepi, dan mengumpulkan makanan dari tempat-tempat yang mereka kunjungi. Terkadang, mereka mendapatkan pekerjaan kecil seperti membersihkan taman atau mengangkut barang-barang untuk pedagang. Mereka bahkan mulai merencanakan untuk membuka usaha kecil di pasar, berharap bisa memperbaiki keadaan mereka. Namun, meskipun mereka berusaha keras, ada momen-momen di mana ketidakpastian terasa sangat berat. Mereka belum pernah tahu dari mana uang mereka akan datang, atau bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan dasar mereka setiap hari. Tetapi setiap kali mereka merasa putus asa, pengemis itu selalu ada dengan kata-kata penyemangat yang membuat mereka terus maju. "Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah kemajuan," katanya, "dan itu yang terpenting. Jangan biarkan dunia ini membuatmu merasa tidak cukup." Seiring berjalannya waktu, wanita itu mulai merasa lebih kuat. Cinta yang dia rasakan terhadap pengemis itu bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang bertahan bersama dalam segala kondisi. Mereka tidak lagi hanya mencari tempat yang aman untuk tidur, atau makanan untuk dimakan. Mereka mulai berbicara tentang membangun masa depan bersama, tentang apa yang mereka inginkan dari kehidupan yang mereka pilih ini. Mereka tidak tahu apakah mereka akan sukses atau gagal, tetapi mereka tahu satu hal, selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Perjalanan hidup mereka yang penuh tantangan telah mengajarkan mereka banyak hal. Mereka kini tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam hati. Dan meskipun dunia mungkin menilai mereka dari luar, mereka tahu bahwa nilai mereka tidak terletak pada apa yang mereka miliki, tetapi pada siapa mereka sebenarnya. Dengan hati yang penuh cinta, mereka terus melangkah, siap menghadapi apapun yang datang di depan mereka. Perjalanan mereka berlanjut, penuh dengan tantangan dan juga pelajaran hidup. Setiap langkah yang mereka ambil, semakin memperjelas bahwa cinta yang mereka miliki satu sama lain bukan hanya mengubah mereka, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi melihat dunia dengan pandangan yang sama seperti sebelumnya.
Dunia yang dulu tampak kejam dan penuh dengan ketidakpastian kini mulai menunjukkan tanda-tanda harapan. Meskipun terkadang hal itu datang dalam bentuk yang tidak terduga. Pada suatu pagi yang cerah, saat mereka sedang berjalan menuju pasar untuk mencari peluang baru, mereka bertemu dengan seorang pedagang yang tampaknya sangat berbeda dengan orang-orang yang mereka temui sebelumnya. Pedagang itu seorang pria parubaya yang berpenampilan sederhana, namun matanya penuh dengan kebijaksanaan. Dia berhenti di depan mereka dan menyapa dengan ramah. "Kamu berdua tampak seperti orang yang tidak mudah menyerah," katanya sambil tersenyum. Wanita itu terkejut, karena dia tidak menyangka akan dipuji oleh seseorang yang baru mereka temui. "Kami mencoba bertahan," jawab wanita itu, "tapi hidup ini sulit." Pedagang itu mengangguk, seolah memahami sepenuhnya. "Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah sedikit dorongan untuk menemukan jalan yang tepat," katanya. "Aku pernah berada di posisi kalian, dan aku tahu apa artinya berjuang setiap hari." Pengemis itu menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, penasaran. Pria itu tersenyum lebih lebar. "Aku menjual barang-barang kecil di pasar, tapi yang lebih penting adalah aku membantu mereka yang ingin belajar berdagang. Hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang menemukan cara untuk membuat hidup kita lebih berarti. Dan kalian berdua memiliki semangat yang luar biasa." Pria itu mengajak mereka untuk duduk dan berbicara lebih lanjut. Dalam percakapan itu, dia mengungkapkan bahwa dia bisa memberi mereka peluang untuk bekerja di tokonya, tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk belajar berdagang dan membangun masa depan yang lebih stabil. Wanita itu merasa ada harapan baru yang muncul dalam dirinya, sesuatu yang sebelumnya tidak ia bayangkan akan terjadi. "Tapi apakah kamu yakin kami bisa?" tanya wanita itu, masih merasa ragu. Pedagang itu melihat mereka dengan mata yang penuh dengan keyakinan. "Kalian lebih kuat dari yang kalian kira," jawabnya dengan penuh percaya diri. "Setiap orang memiliki kemampuan untuk mengubah hidupnya, tetapi hanya mereka yang berani mencoba yang akan menemukan jalan keluar. Dunia ini memang keras, tapi jika kalian bersedia bekerja keras, kalian bisa mencapainya." Kata-kata itu memberikan harapan yang kuat bagi mereka, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa seolah-olah mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Pengemis itu memandang wanita itu dengan tatapan penuh harapan. "Apa yang kita tunggu?" katanya. "Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak datang lagi." Wanita itu merasa hati dan pikirannya mulai terbuka. Dia melihat pengemis itu dengan rasa kagum dan penuh cinta. "Aku siap untuk mencoba," katanya dengan suara penuh keyakinan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kerja keras dan belajar. Mereka mulai membantu pedagang itu di pasar, belajar cara berjualan, mengelola barang-barang, dan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Meskipun awalnya terasa asing dan menantang, mereka merasa lebih hidup dan lebih berarti. Mereka tidak lagi hanya bertahan hidup dari hari ke hari, tetapi mereka mulai membangun sesuatu yang lebih baik untuk masa depan mereka. Selama waktu itu, pengemis dan wanita itu mulai melihat perubahan dalam diri mereka. Wanita itu yang sebelumnya merasa ragu tentang kemampuannya untuk bertahan hidup kini merasa lebih percaya diri. Dia belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, dari kemauan untuk belajar dan berkembang meskipun menghadapi kesulitan. Pengemis itu, yang selama ini hanya bertahan hidup, kini merasa bahwa dia bisa mencapai sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan. Suatu malam, setelah seharian bekerja di pasar, mereka duduk bersama di bawah pohon besar, menikmati angin malam yang sejuk. Wanita itu berbicara dengan suara lembut. "Aku tidak pernah membayangkan hidup akan berubah seperti ini. Dulu aku hanya tahu tentang dunia yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan. Tapi sekarang, aku merasa hidupku lebih penuh dengan makna." Pengemis itu tersenyum, dan menatap bintang-bintang di langit. "Itulah yang aku pelajari juga," jawabnya. "Hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita bagi dan apa yang kita perjuangkan." Mereka berdua merasa lebih dekat dari sebelumnya, tidak hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai rekan dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan ini. Setiap hari yang mereka jalani bersama semakin menguatkan ikatan mereka. Mereka tahu bahwa masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak perlu menghadapi itu sendirian. Cinta yang mereka miliki memberi mereka kekuatan untuk terus berjalan maju. Di saat-saat yang paling gelap, mereka belajar untuk saling memberi dukungan dan penghiburan.
Saat mereka merasa lelah dan putus asa, mereka selalu ingat bahwa kebersamaan mereka adalah kekuatan yang tak ternilai harganya. Seiring waktu, mereka menjadi contoh bagi banyak orang di sekitar mereka, bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik, meskipun mulai dari titik yang paling rendah sekalipun. Harapan, meskipun datang dalam bentuk yang sederhana, akhirnya menjadi cahaya yang menuntun mereka ke jalan yang lebih baik. Mereka tahu bahwa mereka masih jauh dari mencapai segala yang mereka inginkan, tetapi langkah demi langkah, mereka merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Kehidupan mereka yang dulunya penuh dengan ketidakpastian kini mulai berisi lebih banyak kemungkinan. Setelah beberapa bulan bekerja keras dan belajar banyak dari pedagang yang baik hati itu, kehidupan pengemis dan wanita itu mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Mereka merasa bahwa mereka semakin dekat dengan impian mereka, untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih stabil, dan lebih berarti. Namun, meskipun mereka mulai mendapatkan sedikit kenyamanan, kenyataan bahwa dunia masih penuh dengan rintangan yang sulit dihindari terus menguji mereka. Suatu hari, ketika mereka sedang bekerja di pasar, tiba-tiba sekelompok pria datang dan mulai berkeliling, mencari masalah. Salah seorang pria itu mendekati pengemis dan wanita itu dengan tatapan kasar. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya pria itu dengan suara yang penuh amarah. "Pasar ini bukan tempat untuk orang seperti kalian." Pengemis itu mengangkat wajahnya dengan tenang, namun ada sedikit kekhawatiran di matanya. Wanita itu merasakan ketegangan yang meningkat dan menggenggam tangan pengemis itu dengan erat. "Kami hanya bekerja di sini, seperti orang lain," jawabnya, berusaha tetap tenang. "Kami tidak mengganggu siapapun." Namun, pria itu tertawa sinis. "Kalian pikir dunia ini akan menerima kalian begitu saja?" katanya dengan suara yang penuh cercaan. "Orang seperti kalian tidak layak berada di sini." Mendengar kata-kata itu, wanita itu merasa hatinya hancur. Dia merasa dipermalukan di depan orang banyak. Pengemis itu, meskipun hatinya terluka oleh penghinaan itu, tetap berusaha menjaga ketenangannya. "Kami hanya mencari cara untuk hidup dengan jujur," katanya dengan tegas. "Jika kalian tidak ingin kami di sini, kami akan pergi, tapi jangan salah sangka. Kami akan tetap hidup dengan cara kami sendiri." Namun, pria itu tidak begitu mudah melepaskan mereka. Dia melangkah lebih dekat, dan sekelompok pria lainnya mulai mengelilingi mereka. "Kalian tidak akan pergi begitu saja," salah satu dari mereka berkata dengan suara penuh ancaman. "Ini pasar kami, dan kami tidak akan membiarkan orang seperti kalian merusaknya." Situasi mulai semakin tegang, dan wanita itu merasa cemas. Dia tahu bahwa mereka bisa saja diserang, atau bahkan diusir secara paksa. Pengemis itu menyadari bahwa perkelahian fisik akan memperburuk keadaan, dan itu bukanlah jalan yang ingin mereka tempuh. Dengan penuh kesabaran, dia berkata, "Kalian mungkin merasa kami bukan bagian dari dunia ini, tetapi kami hanya ingin mencari cara untuk bertahan hidup dengan cara yang benar. Kami tidak mengganggu siapapun, dan kami tidak akan mencuri apapun. Kami hanya ingin bekerja." Tetapi kata-kata pengemis itu tidak mampu meredakan kemarahan mereka. "Cukup banyak," teriak salah satu pria, dan dia mendorong pengemis itu dengan kasar. Wanita itu, yang tidak ingin melihat pengemisnya terluka, segera melangkah maju dan menghalangi pria itu. "Jangan sentuh dia," teriaknya. "Kami tidak datang untuk menyusahkan siapapun." Ketegangan semakin meningkat, dan wanita itu bisa merasakan adrenalin mengalir deras di dalam tubuhnya. Namun, sebelum lebih banyak kekerasan terjadi, seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga pasar datang mendekat, melihat keributan yang sedang berlangsung. Pria tua itu menatap dengan tajam kepada kelompok yang mengancam pengemis dan wanita itu, dan dengan suara berat, dia berkata, "Cukup." Semua orang terdiam, dan perhatian mereka beralih kepadanya. "Pasar ini tidak milik siapapun untuk dikendalikan dengan cara seperti itu," lanjut pria tua itu. "Jika kalian ingin berkelahi, lakukan di tempat lain. Tetapi ingat, di sini kita menghargai kerja keras dan ketulusan. Jika mereka mau bekerja, mereka berhak melakukannya seperti orang lain." Beberapa dari pria itu terdiam, dan akhirnya mereka mundur, meskipun masih ada tatapan penuh kebencian yang tertinggal. Pria tua itu melihat pengemis dan wanita itu dengan tatapan lembut, lalu berkata, "Kalian berdua sepertinya orang yang jujur. Jangan biarkan orang lain membuat kalian ragu."
Lanjutkan hidup kalian dengan cara kalian sendiri. Pengemis dan wanita itu mengucapkan terima kasih, merasa sedikit lega. Ketika mereka melanjutkan pekerjaan mereka, wanita itu merasa sedikit terguncang oleh kejadian tersebut. Aku tidak pernah tahu bahwa dunia bisa begitu kejam, katanya, suara tenggelam dalam kebingungannya. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa terus bertahan jika orang terus melihat kita seperti itu. Pengemis itu menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dunia ini memang penuh dengan tantangan, jawabnya. Tapi setiap tantangan juga memberi kita kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Kita akan menghadapi dunia ini bersama, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah kejadian itu, meskipun mereka terus bekerja dengan tekun, perasaan ketidakpastian masih menghantui wanita itu. Namun, dia mulai mengerti bahwa dunia memang tidak selalu ramah. Tetapi bukan berarti mereka harus menyerah pada ketakutan dan kebencian yang ada di luar sana. Mereka mulai belajar untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka, menghadapinya bersama-sama, dan membuktikan bahwa cinta dan tekad bisa mengalahkan segala rintangan. Seiring waktu, pengemis dan wanita itu terus menjalani kehidupan mereka, meskipun tantangan tak henti-hentinya muncul. Mereka mulai merasakan bahwa setiap cobaan yang mereka hadapi, baik besar maupun kecil, adalah bagian dari perjalanan mereka untuk menemukan kekuatan sejati. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi mereka mulai tumbuh, bukan hanya dalam hal material, tetapi dalam hal karakter, cinta, dan keteguhan hati. Dalam perjalanan itu, mereka juga semakin menyadari bahwa hidup bersama-sama berarti saling menguatkan dan memberi dukungan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dan meskipun dunia mungkin tidak selalu ramah terhadap mereka, mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersama, mereka akan mampu mengatasi segala rintangan. Setelah menghadapi banyak tantangan dan rintangan di pasar, kehidupan pengemis dan wanita itu mulai memasuki fase yang berbeda. Walaupun mereka telah memperoleh sedikit kenyamanan dan stabilitas dengan bekerja untuk pedagang, mereka merasa bahwa ada lebih banyak yang harus mereka capai. Mereka mulai mempertimbangkan cara-cara untuk membangun masa depan yang lebih cerah, bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk orang-orang di sekitar mereka yang juga membutuhkan pertolongan. Pada suatu pagi yang cerah, setelah beberapa minggu mereka bekerja di pasar, wanita itu duduk di sebelah pengemis sambil melihat keramaian di sekitarnya. Aku mulai berpikir, katanya dengan suara lembut, bahwa mungkin kita bisa melakukan lebih banyak. Kita tidak hanya harus bertahan, tetapi kita juga bisa memberi lebih banyak kepada orang lain. Pengemis itu menoleh padanya. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Apa maksudmu? Tanyanya. Wanita itu menghela napas panjang, seolah mencerna pikiran yang telah lama mengendap dalam hatinya. Mungkin kita bisa mulai membantu orang lain yang juga kesulitan seperti kita dulu, lanjutnya. Aku pernah melihat banyak orang di pasar ini yang hidupnya jauh lebih sulit, dan aku merasa kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Pengemis itu menatapnya dengan penuh perhatian. Dia tahu betul bahwa hidup mereka masih jauh dari kata mudah, tetapi ide wanita itu menggetarkan hatinya. Kamu benar, katanya dengan suara penuh pemikiran. Kita memang bisa memberi lebih banyak, bahkan jika itu dimulai dengan langkah kecil. Mereka memutuskan untuk mulai mencari cara untuk membantu mereka yang membutuhkan, dimulai dengan berbagi sedikit dari apa yang mereka miliki. Setiap hari, setelah bekerja, mereka menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang mereka temui di jalan. Kadang-kadang, mereka membeli makanan atau minuman untuk para pengemis lain yang mereka lihat kelaparan, atau memberi pakaian bekas yang masih layak pakai kepada mereka yang tidak punya tempat tinggal. Meskipun itu adalah tindakan kecil, pengemis dan wanita itu merasakan kebahagiaan yang besar dalam memberi. Setiap kali mereka melihat senyum terbit di wajah orang yang mereka bantu, mereka merasa bahwa hidup mereka memiliki tujuan yang lebih besar. Mereka tidak hanya bertahan hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga berusaha memberikan dampak positif di dunia yang begitu keras ini. Namun, tantangan terbesar mereka datang ketika mereka mulai berpikir untuk memulai usaha mereka sendiri. Mereka ingin memiliki toko kecil yang menjual barang-barang bekas, makanan, dan kebutuhan lainnya, berharap untuk membantu orang yang kesulitan, sambil menciptakan kesempatan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun mereka berdua merasa yakin dengan ide ini, mereka tahu bahwa untuk mewujudkannya, mereka membutuhkan modal yang cukup besar, sesuatu yang sangat sulit didapatkan, mengingat keadaan mereka. Suatu sore, setelah beberapa hari memikirkan ide mereka, pengemis itu duduk bersama wanita itu di tepi jalan, memandang langit yang mulai gelap.
Aku ingin kita bisa melakukan lebih, kata pengemis itu dengan penuh semangat. Tapi kita tahu kita tidak punya cukup uang untuk memulai sesuatu yang besar. Wanita itu tersenyum dan menggenggam tangannya. Kita mungkin tidak punya banyak, tetapi kita punya tekad. Dan jika kita bekerja bersama, kita pasti bisa mencapainya. Mungkin itu tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat. Mereka mulai menyusun rencana lebih serius. Mereka mencari cara untuk mendapatkan modal, dengan mengajukan pinjaman kecil atau meminta bantuan dari teman-teman yang mungkin bisa memberikan sedikit bantuan. Mereka juga berusaha lebih keras dalam pekerjaan mereka di pasar, menabung setiap sen yang mereka hasilkan, berharap suatu saat mereka bisa mengumpulkan cukup uang untuk memulai usaha mereka. Terkadang, pengemis itu merasa lelah dan putus asa, tetapi wanita itu selalu ada untuk memberinya semangat. Kita sudah sejauh ini, kita tidak bisa berhenti sekarang, katanya dengan tekad. Pada suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di tempat mereka tinggal, seorang wanita tua yang sering mereka bantu datang menemui mereka. Wanita itu membawa kabar baik. Aku mendengar dari beberapa orang di pasar, katanya, bahwa ada seseorang yang ingin membantu orang-orang seperti kalian yang berjuang untuk memulai usaha. Dia seorang dermawan yang peduli dengan usaha-usaha kecil dan mereka yang bertekad seperti kalian. Pengemis dan wanita itu terkejut mendengar kabar itu. Mereka belum pernah berpikir bahwa seseorang akan memberi mereka kesempatan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya wanita itu dengan penuh harapan. Aku akan mengatur pertemuan untuk kalian, jawab wanita tua itu. Tapi ingat, ini kesempatan besar. Jangan sia-siakan. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan dermawan yang telah disebutkan oleh wanita tua itu. Pria itu, yang berpenampilan sederhana namun memiliki aura yang kuat, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika mereka menjelaskan ide mereka. Aku melihat semangat kalian, katanya setelah mendengarkan dengan seksama. Aku percaya bahwa jika kalian benar-benar berkomitmen, usaha ini akan berhasil. Aku bersedia membantu kalian dengan modal yang diperlukan untuk memulai. Pengemis dan wanita itu hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kalian akan mendapatkan bantuan yang kalian butuhkan. Tetapi ingat, ini hanya langkah pertama. Setelah itu, kalian harus bekerja lebih keras dari sebelumnya, kata dermawan itu dengan serius. Dengan bantuan dari dermawan tersebut, mereka akhirnya berhasil membuka toko kecil mereka. Toko itu menjual barang bekas, makanan sederhana, dan kebutuhan sehari-hari yang terjangkau. Meskipun toko mereka tidak besar, namun mereka merasa sangat bangga dengan apa yang telah mereka capai. Mereka mulai mendapatkan pelanggan yang datang dari berbagai kalangan, terutama mereka yang kesulitan, yang tahu bahwa mereka bisa menemukan barang-barang dengan harga yang terjangkau. Hari demi hari, toko mereka berkembang. Meskipun mereka masih harus bekerja keras dan menghadapi banyak rintangan, mereka merasa bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi mereka mulai memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bertahan hidup juga. Ini adalah kehidupan yang penuh makna, dan mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka sudah berada di jalur yang benar. Meskipun toko kecil mereka mulai berkembang dan memberikan mereka harapan baru, kehidupan tidak selalu memberikan kemudahan. Setiap keberhasilan pasti datang dengan tantangan, dan pengemis serta wanita itu segera mengetahui bahwa mereka tidak bisa lari dari ujian besar yang akan datang. Kehidupan mereka, yang sebelumnya penuh dengan kesulitan dan perjuangan, memasuki babak baru yang jauh lebih kompleks dan memerlukan tekad serta kekuatan mental yang lebih besar. Pada suatu pagi yang cerah, saat mereka sedang membuka toko, mereka mendengar kabar buruk yang datang dari seorang pelanggan setia. Seorang pria yang dikenal sebagai pengusaha besar di kota itu tiba-tiba datang ke toko mereka dan dengan kasar mengatakan bahwa ia berencana untuk menggusur semua usaha kecil di daerah itu. Tempat ini akan dibangun menjadi pusat perbelanjaan besar, katanya dengan suara dingin. Kalian harus keluar dari sini. Tidak ada ruang untuk toko seperti ini di sini lagi. Wanita itu merasa gemetar mendengar kata-kata pria itu, sementara pengemis mencoba tetap tenang. Apa yang bisa kami lakukan? Tanya pengemis itu, berusaha untuk mengendalikan emosinya. Kami hanya berusaha menjalani hidup dengan cara yang jujur. Pengusaha itu tertawa mengejek. Jujur? Itu tidak cukup untuk bertahan di dunia ini.
Ini bukan dunia yang memberi ruang untuk orang-orang seperti kalian. Wanita itu menatap pengemis dengan rasa cemas yang mendalam. Mereka telah berjuang begitu keras untuk sampai pada titik ini, dan kini semuanya terancam begitu saja. Apa yang akan kita lakukan? Tanya wanita itu, suara serak. Pengemis itu menatapnya dengan penuh perhatian, berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang semakin sulit. Kita tidak akan menyerah, jawabnya dengan tegas, meskipun dalam hatinya, dia pun merasa takut. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan dan kecemasan. Pengemis dan wanita itu tidak tahu bagaimana cara melawan kekuatan besar yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak punya cukup uang untuk menyewa pengacara atau melawan keputusan pengusaha itu secara hukum. Semua yang mereka miliki adalah tekad dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Namun mereka merasa sangat kecil di hadapan kekuatan yang begitu besar. Suatu sore, setelah mereka tutup dan duduk di tempat tinggal mereka yang sederhana, wanita itu berbicara dengan suara lemah. Aku merasa seperti kita berjuang sia-sia, katanya. Mereka lebih kuat dari kita. Kita tidak akan pernah bisa menghadapinya. Pengemis itu mendekat, menggenggam tangannya dengan lembut. Kita tidak akan menyerah. Ingat, kita tidak sendirian. Ada banyak orang di sekitar kita yang juga berjuang. Kita harus mencari cara untuk menggalang dukungan. Mereka mulai berbicara dengan para tetangga dan pelanggan yang setia, mencari tahu apakah mereka bisa bergabung untuk melawan pengusaha itu. Mereka menghubungi teman-teman lama yang mereka bantu sebelumnya, meminta dukungan moral dan bantuan apapun yang bisa mereka berikan. Perlahan, mereka mulai menemukan bahwa meskipun mereka hanya segelintir orang, ada banyak hati yang peduli dengan perjuangan mereka. Pada suatu hari, setelah beberapa minggu mencari cara untuk melawan keputusan pengusaha itu, seorang wanita yang dulu pernah dibantu oleh pengemis datang menemui mereka. Aku dengar tentang masalah kalian, katanya dengan penuh perhatian. Aku punya kenalan di pemerintah yang bisa membantu kalian. Mungkin kita bisa mengajukan petisi atau mendapatkan izin untuk bertahan. Wanita itu merasa sangat terkejut dan lega. Kamu serius? Tanya wanita itu, tidak percaya bahwa bantuan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Dengan bantuan wanita itu, mereka berhasil mengajukan permohonan untuk bertahan di toko mereka, dengan alasan bahwa usaha mereka memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Mereka bekerja keras untuk mengumpulkan tanda tangan dari pelanggan setia dan tetangga mereka, serta mencari dukungan dari orang-orang yang peduli dengan usaha kecil dan independen. Setiap orang yang mereka temui memberikan kata-kata dukungan, dan semakin banyak orang yang mulai berdiri di belakang mereka. Namun, pengusaha itu tidak tinggal diam. Dia terus menekan mereka dengan ancaman dan intimidasi, berusaha untuk memaksa mereka menyerah. Suatu malam, setelah mereka menutup toko, sebuah mobil besar datang dengan beberapa pria yang tampaknya ingin menakut-nakuti mereka. Mereka memecahkan beberapa kaca jendela toko dan merusak barang-barang yang baru mereka susun dengan penuh hati-hati. Kejadian itu mengirimkan guncangan besar dalam diri pengemis dan wanita itu. Mereka merasa dunia ini begitu keras dan tidak adil. Tapi meskipun hati mereka hancur, mereka tidak menyerah. Dengan dukungan dari teman-teman dan pelanggan yang setia, mereka mulai memperbaiki kerusakan di toko mereka. Mereka tahu bahwa perjuangan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka menangkan dengan mudah, tetapi mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pengemis itu berdiri di depan toko yang rusak, menatap wanita itu dengan tekad yang baru. Kita akan terus berjuang. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak apa yang telah kita bangun. Wanita itu mengangguk, dan bersama-sama, mereka melanjutkan perjuangan mereka. Hari-hari penuh ketegangan itu membuat mereka semakin terikat satu sama lain, dan semakin kuat. Mereka mulai merasa bahwa meskipun ujian terberat yang mereka hadapi kini adalah yang paling sulit, mereka tidak sendirian. Dukungan dari orang-orang yang peduli dengan perjuangan mereka memberi mereka kekuatan untuk terus melangkah. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, mereka berhasil mendapatkan keputusan yang menguntungkan dari pihak berwenang. Usaha mereka untuk bertahan di tempat mereka tidak sia-sia. Pengusaha itu tidak berhasil menggusur mereka, dan toko kecil mereka tetap berdiri. Meskipun mereka merasakan kelelahan yang luar biasa, mereka tahu bahwa mereka telah melewati salah satu ujian terberat dalam hidup mereka. Dengan segala perjuangan yang telah mereka hadapi, mereka merasa semakin kuat dan semakin dekat satu sama lain. Mereka tidak hanya bertahan dalam hidup,
Tetapi mereka juga membuktikan bahwa dengan tekad dan keberanian, mereka bisa mengatasi rintangan terbesar yang ada di depan mereka. Setelah melalui ujian yang begitu berat, pengemis dan wanita itu merasakan kedamaian yang telah lama mereka dambakan. Usaha kecil mereka yang sempat terancam akhirnya berhasil bertahan, dan mereka merasa seperti telah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan. Namun, mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka, tetapi awal dari kehidupan yang baru, yang penuh dengan peluang dan harapan. Toko mereka kini menjadi pusat yang lebih dari sekadar tempat berbelanja. Setiap pelanggan yang datang merasa dihargai, dan mereka mulai melihat toko itu sebagai tempat di mana mereka bisa merasakan semangat kebersamaan dan ketulusan. Pengemis dan wanita itu mulai menjadi simbol perjuangan dan keberanian di lingkungan mereka, dan orang-orang di sekitar mereka merasa terinspirasi oleh tekad yang mereka tunjukkan. Mereka tidak hanya berhasil bertahan, tetapi mereka berhasil menunjukkan bahwa bahkan di dunia yang penuh dengan ketidakadilan, seseorang yang memiliki hati yang baik dan tekad yang kuat bisa mengubah keadaan. Namun, meskipun keadaan mereka semakin membaik, pengemis dan wanita itu tidak pernah melupakan masa lalu mereka. Mereka tahu betul betapa sulitnya hidup yang penuh dengan ketidakpastian, dan mereka berusaha untuk selalu menjaga keberanian itu dalam diri mereka. Mereka tidak ingin menjadi orang yang melupakan perjuangan mereka, atau orang-orang yang telah membantu mereka di jalan yang penuh liku ini. Setiap hari, mereka bekerja lebih keras dari sebelumnya, tetapi kali ini dengan hati yang lebih ringan. Mereka merasa bahwa usaha mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang-orang yang mereka sayangi dan untuk masyarakat yang lebih besar. Toko kecil mereka tidak hanya menjual barang-barang fisik, tetapi juga menawarkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Suatu sore, saat mereka sedang menata barang-barang di toko, seorang pria tua datang menghampiri mereka. Pria itu tampaknya sudah sangat tua, dengan rambut putih dan keriput yang dalam, namun matanya memancarkan kebijaksanaan. "Aku datang untuk mengucapkan terima kasih," katanya dengan suara lemah namun tegas. "Kalian telah menginspirasi aku dan banyak orang di sini. Aku pernah melihat kalian dulu, saat kalian hampir putus asa, dan sekarang kalian telah menunjukkan bahwa hidup bisa lebih baik, meskipun penuh dengan kesulitan." Wanita itu terharu mendengar kata-kata pria itu. "Kami hanya berusaha hidup dengan cara yang benar," jawabnya dengan lembut. "Tapi kami senang jika perjalanan kami bisa memberi inspirasi kepada orang lain." Pengemis itu tersenyum, matanya penuh dengan kebahagiaan yang tulus. "Kami tidak melakukannya sendirian. Kami dibantu oleh banyak orang baik di sekitar kami. Kami hanya menjalani hidup kami dengan sepenuh hati." Mereka berbicara lebih lama dengan pria tua itu, dan selama percakapan itu, mereka merasa semakin yakin bahwa perjalanan mereka, meskipun penuh dengan ujian, telah membawa mereka ke tempat yang jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu akan mudah, tetapi mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin datang. Pada suatu malam yang tenang, setelah toko tutup, pengemis dan wanita itu duduk bersama di luar, memandang bintang-bintang di langit yang gelap. "Kita sudah sangat jauh, bukan?" kata wanita itu. Suaranya penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. "Dulu kita hanya bermimpi untuk bertahan hidup. Sekarang, kita punya sesuatu yang lebih. Kita punya kehidupan yang kita bangun sendiri." Pengemis itu mengangguk. Matanya penuh dengan kebanggaan. "Aku merasa kita telah menemukan makna sejati dari hidup ini. Bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang memberi, berbagi, dan mencintai." Malam itu, mereka duduk dalam diam, menikmati kedamaian yang telah mereka perjuangkan dengan sepenuh hati. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, dan akan ada banyak tantangan baru di depan. Tetapi kali ini, mereka merasa lebih siap. Mereka memiliki satu sama lain. Mereka memiliki dukungan dari orang-orang di sekitar mereka, dan yang terpenting, mereka memiliki harapan yang tidak akan pernah padam. Akhirnya, pengemis dan wanita itu berhasil membangun kehidupan yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan rasa syukur. Mereka tidak hanya menjadi suami dan istri, tetapi juga teman sejati yang saling menguatkan di setiap langkah kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, selama mereka bersama, mereka akan mampu menghadapinya dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dalam perjalanan mereka telah belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mengatasi kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh dan menjadi lebih baik melalui setiap pengalaman. Mereka telah melewati begitu banyak hal,
Tetapi di akhir perjalanan itu, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan atau kesuksesan, sesuatu yang tak ternilai harganya, cinta dan harapan yang tak pernah pudar.